Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam Baik, kondisi sehat ya. Ya, pembelajaran hari ini kita akan menganalisis dua bentuk surat. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, silakan, Mbak Arni. perkenalkan nama saya Arni dari PT Asal Universitas Borneo Tarakan, PMM Unesa. Ya, selanjutnya silakan Mbak Wahyu. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Eka Putri Handayani dari Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM 2002001404. Ya, dan yang terakhir saya sendiri, nama saya Rafifa Ayu Adzani Putri dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Arni. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, silakan Mbak Arni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi surat. Seperti yang kita ketahui itu adalah surat alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Penyampaian maksud surat dari suatu pihak kepada pihak lain dapat atas nama atau perseorangan atas nama jabatan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, bagian-bagian surat pada umumnya. Seperti yang kita ketahui tentang surat itu tidak lagi asing bagi kita untuk mendengar ataupun membuatnya. Terdapat di bagian-bagian surat pada umumnya. Pertama, ada kepala surat ataupun kop surat. Dua, ada tempat dan tanggal surat. Tiga, ada nomor surat. Empat, ada lampiran. Lima, hal atau perihal. Enam, alamat tujuan. Tujuh, salam pembuka. Delapan, isi surat. Sembilan, salam penutup. 10, nama jelas pengirim dan tanda tangan. 11, tembusan. Ya, selanjutnya surat keterangan domisili yang akan disampaikan oleh Mbak Wahyu. Baik, saya akan menyampaikan analisis mengenai surat keterangan domisili dari Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Kelompok kami menemukan kesalahan yang pertama pada bagian kop surat, yaitu pada penulisan RT 8. Penulisan RT itu tidak perlu diikuti dengan tanda titik, jadi langsung RT 8. Yang kedua adalah penulisan email. Pada surat ini penulisan email seharusnya dimiringkan, sebab email merupakan istilah dari bahasa asing. Dan antara penulisan email dan tanda titik dua sebaiknya tidak dispasi, jadi langsung digabung menjadi satu. Kesalahan selanjutnya kami temukan pada bagian nomor. Penulisan nomor seharusnya menggunakan huruf non-kapital, dan penulisan nomor dengan tanda titik dua itu seharusnya tidak dispasi, seperti pada penulisan email. Kesalahan selanjutnya kami temukan pada bagian isi surat. Yang pertama adalah pada penulisan bahwa. Kasusnya sama seperti email dan nomor, yakni penulisan bahwa dengan tanda titik dua itu tidak dispasi, jadi langsung digabung. Selanjutnya adalah penulisan identitas dari nama hingga alamat itu tidak perlu diberi penomoran, jadi langsung saja. Sehingga penomoran di sini lebih baik dihapus. Dan penulisan huruf depan nama hingga alamat itu ditulis menggunakan huruf non-kapital, sebab merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya, ini pada bagian alamat, terdapat kata RT 20 Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.
RT seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak perlu diikuti dengan tanda titik. Dan penulisan kecamatan itu harus ditulis secara lengkap, tidak boleh disingkat. Berikutnya adalah kesalahan penulisan kata berdasarkan surat pengantar. Nah, kata berdasarkan surat pengantar ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi hurufnya non kapital sebab kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Begitu juga dengan RT 4 itu tidak perlu diikuti tanda titik. Kata RT tidak perlu diikuti tanda titik. Nah, pada bagian ini kalimat itu dapat diringkas dengan menghilangkan kata berdasarkan surat hingga saat ini agar kalimat bisa menjadi lebih ringkas dan maknanya bisa tersampaikan dengan jelas. Sehingga bunyi surat seperti ini. Lurah Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur dengan menerangkan bahwa nama hingga alamat berdomisili di Jalan Perumnas RT 4, Kelurahan Kampung 4. Jadi langsung berdomisili dengan syarat kata berdomisili itu diawali menggunakan huruf non kapital, bukan huruf kapital, sebab kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Kesalahan selanjutnya adalah pada kata jalan. Di sini kata jalan itu disingkat JL titik Perumnas. Nah, seharusnya yang benar itu tidak boleh disingkat. Jadi langsung ditulis lengkap jalan tanpa menggunakan tanda titik. RT 4 itu juga tidak perlu diikuti dengan tanda titik. Jadi langsung saja. Sedangkan Kelurahan Kampung 4 ini juga tidak boleh disingkat. Kel itu harus ditulis secara lengkap yakni kelurahan. Selanjutnya adalah kata keterangan. Kata keterangan di sini kan menggunakan huruf kapital, seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, sebab tidak mengawali kalimat. Selanjutnya adalah pada kata dipergunakan, seharusnya ditulis dipergunakan. Kesalahan selanjutnya kami temukan pada bagian penutup surat yang berbunyi, demikian surat keterangan domisili ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, kata surat keterangan domisili itu seharusnya ditulis menggunakan huruf depan non kapital, sebab tidak mengawali kalimat. Kemudian tanda koma setelah kata diberikan itu seharusnya dihapus. Nah, sama seperti pada paragraf sebelumnya, pada bagian penutup ini kalimat dapat dipangkas agar maknanya lebih jelas. Dengan demikian, surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu adalah alternatif yang dapat digunakan. Kemudian kesalahan yang terakhir yang kami temukan adalah pada bagian waktu penulisan surat. Nah, pada bagian waktu penulisan surat, kota tempat penulisan itu tidak perlu dicantumkan. Jadi, kota Tarakan ini sebaiknya dihapus, sebab sudah tercantum atau tertulis pada kop surat. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya, analisis surat selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak. Ya, terima kasih Mbak Wahyu. Selanjutnya surat pemberitahuan instansi. Ya, ini yang telah saya temukan analisis suratnya. Yang pertama terdapat kop surat. Nah, pada bagian kop surat ini terdapat kesalahan tanda baca, penulisan tanda baca. Di sebelah telepon dan faksimile. Seharusnya tanda baca titik 2 itu digabung, bukan dipisah. Kemudian terdapat tempat dan tanggal surat. Ini nomor titik 2 B garis miring 3177 dan seterusnya. Kemudian ini seharusnya lampiran ditulis lampiran bukan disingkat dan tanda titik 2-nya harus digabung. Untuk lampiran apabila tidak ada lebih baik tidak usah dicantumkan dan langsung saja menuju ke hal atau perihal. Nah, ini juga sama kasusnya, titik 2 seharusnya digabung, bukan dipisah. Kemudian, terdapat alamat tujuan. Alamat tujuannya yaitu
tertera pada tulisan yang terhormat Dekan atau Direktur Pascasarjana Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Kemudian terdapat isi surat. Isi surat dimulai dari diberitahukan sampai mahasiswa. Nah, pada bagian ini terdapat kesalahan penulisan bahasa asing seperti kata download itu seharusnya digaris miring karena itu pakai bahasa asing. Dan juga email, ini lupa dilingkari ya, maaf ya teman-teman. Seharusnya email juga digaris miring karena menggunakan bahasa asing. Kemudian terdapat salam penutup. Demikian, ini adalah salam penutupnya. Kemudian terdapat nama jelas pengirim dan tanda tangan, rektor dan tanda tangan. Surat ini sebenarnya sudah bagus, hanya saja kesalahannya terletak pada tanda titik dua. Tanda bacanya dan kemudian tanda bahasa asing. Nah, sekian pembelajaran telah selesai. Semoga penjelasan materi analisis dua bentuk surat dapat dimengerti dan bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan materi terkait dua bentuk surat yang telah kami analisis. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati liburan akhir tahun.